Nah, jadi yang pertama, fase perawatan periodontal itu adalah urutan prosedur terencana untuk mengeliminasi penyakit dan mengembalikan kesehatan. Dan apa sih kekhususannya? Kalau di perio, rencana perawatan ini dia bersifat individual. Apa maksudnya individual? Dia tidak memiliki pola yang baku. Kenapa seperti itu? Karena harus disesuaikan sama kondisi pasien. Saat pasien datang ke klinik itu lagi kesakitan banget atau enggak, atau dia cuma ada keluhan aja terkait tampilannya, misal, oh dok, karangku banyak nih, oh dok kasar nih, oh dok gusiku turun, gusiku bengkak, nah kayak gitu. Ataukah dia yang datang dengan kondisi kesakitan, nah itu beda perawatan. Nah lalu keberhasilannya sama ya, jadi dia tergantung pada kepatuhan pasien atau compliance dan efektivitas kontrol plak harian. Maksudnya di sini adalah cara menyikat gigi, cara menjaga oral hygiene dari pasien-pasien. Nah, ada 4 tujuan untuk fungsi utama perawatan periodontal ini adalah Tadi fungsinya untuk mengeliminasi jika ada infeksinya, jika ada nanahnya, jika ada pendarahannya, kita eliminasi, kita hilangkan. Nah, yang kedua adalah restorasi. Restorasi di sini dia adalah menghentikan kerusakan tulangnya untuk menghentikan progres penyakitnya. Lalu pengembalian fungsi supaya fungsi oklusi, fungsi kunyahnya itu kembali dan estetika yaitu memulihkan dari kontur gingivalnya seperti itu. Selanjutnya, ini adalah bagian perawatan penyakit periodontal. Untuk bagian perawatan penyakit periodontal ini dia ada yang pertama emergency phase, lalu ada etiotrophic phase atau penghilangan penyebab, lalu ada fase maintenance di fase 4, lalu juga ada surgical phase atau restorasi dan restoratif phase. Apa maksudnya di diagram alur ini? Di diagram alur ini kita dijelaskan bahwa yang paling atas itu adalah emergency, fase emergency. Jadi saat pasien ada keluhan akut itu dia harus didahulukan untuk menghilangkan rasa sakitnya ya. Jadi kenyamanan pasien itu nomor satu ya. Jadi kalau ada keluhan akut, kalau pasiennya mengeluhkan sakit, kita hilangkan dulu sakitnya. Setelah kita hilangkan sakitnya, kita lanjut ke fase etiotropik. Etio, penyebabnya, etiologinya. Setelah udah nggak sakit, baru kita hilangkan apa yang menyebabkan dia itu sakit, menghilangkan penyebabnya. Nah, setelah itu kita maintenance, kita kontrol, kita lihat bagaimana efeknya setelah kita lakukan penghilangan penyebabnya. Gimana UH-nya? Jika belum membaik, akan dilanjutkan dengan surgical phase, dengan fase bedah. Jadi setelah penyebabnya dihilangkan, lalu kita maintenance dan hasilnya itu dia masih ada kerusakan. Maksudnya kerusakan itu seperti apa? Bisa dinilai dari berbagai aspek, misal dari bleeding on probingnya, konsistensi gingivanya, resesinya ada atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, setelah dievaluasi, jika dibutuhkan, dia akan masuk ke fase bedah atau surgical phase atau fase 2. Lalu dia masuk ke restorative phase. Atau jika sudah maintenance dan masih dibutuhkan, dia masuk ke fase restoratif. Seperti itu. Jadi tidak semua pasien itu mendapatkan rencana perawatan yang sama untuk di periodontal. Plak dan kalkulusnya sama-sama banyak, tapi perawatan fase satunya bisa saja berbeda-beda. Urutannya berbeda-beda. Oke, sekarang kita masuk ke yang pertama ada fase emergency. Untuk fase emergency ini dia adalah perawatan pertama pada kondisi akut. Jika seorang pasien itu datang dengan kesakitan, bengkak, nah itu kita harus mengontrol nyerinya, bengkaknya dihilangkan. Nah, jadi misal nih pasiennya itu datang dengan kondisinya abses. Kalau pasiennya datang dengan kondisi abses, otomatis kita lakukan invisi dan drainase abses untuk menghilangkan sakitnya. Kalau pasiennya ada trauma oklusi, yang dihilangkan pertama apanya? Traumatik oklusinya. Traumatik oklusi itu adalah penyebabnya trauma oklusi ya. Jadi traumatik oklusi ini dihilangkan dengan cara apa? Penyesuaian oklusi atau occlusal adjustment. Karena kalau kita langsung misalnya masuk ke fase 1, masuk kita
semua perawatan perio langsung kita scaling nih. Nah, nanti pasien pulang itu masih dengan kondisi kesakitan. Otomatis sakitnya harus kita hilangkan terlebih dahulu ya. Nah, terus semisal pasiennya itu ada pseudomembran nekrotik keabuan. Nah, itu berarti cirinya apa? Ada yang tahu nggak penyakit perio yang ciri khasnya itu necrotizing ulceratif ya, necrotizing ulceratif. Untuk necrotizing ulceratif ini, baik gingivitis maupun periodontitis itu dia biasanya ada keluhan sakit. Kalau ada keluhan sakit, apa yang harus dilakukan? Debridement. Kita debridement menggunakan H2O3 yang 3%. Setelah itu, kalau semisal pasiennya, kalau semisal nggak ada ya H2O3, kita bisa menggunakan kasa steril hangat seperti itu. Misal pasiennya KLL, pasien kecelakaan, lalu datang giginya ini udah avulsi atau giginya ini benar-benar goyang atau giginya ini fraktur akar. Nah, berarti bagaimana fase emergensinya? Ya harus kita ekstraksi giginya, harus kita cabut. Jadi itu ya, untuk fase emergensi adalah intinya menghilangkan nyeri bengkak adalah perawatan yang dilakukan saat kondisinya akut. Seperti itu. Terus misal giginya avulsi, kalau ada gigi avulsi, berarti gimana? Ya harus dikembalikan, berarti diapakan? Di-splinting. Nah, jadi di sini splinting dia masuk ke fase emergency atau fase preliminary. So, yang kedua ini adalah etiotropic phase. Etiotropic phase ini seperti namanya adalah eliminasi etiologi penyebabnya. Setelah dihilangkan fase akutnya, setelah pasien ini udah nggak merasakan sakit, kita lanjut untuk menghilangkan penyebabnya sebagai etiologi utama penyakit periodontal. Berarti kalau di sini apa? Plak dan kalkulus paling mudah seperti itu ya. Jadi misalnya kita lakukan scaling dan root planning, kita lakukan scaling dan root planning, lalu kita lakukan DHE, edukasi dan motivasi kepada pasien, lalu pemberian medikasi antibiotik sistemik. Nah itu masuk ke fase etiotropik. Terus kalau misal giginya sakit itu karena restorasi atau karena protesa, kita perbaiki. Nah lalu misal nih ada gigi yang dia itu sisa akar, tapi giginya ini tidak sakit, tapi dia sudah benar-benar tidak ada indikasi lain kecuali dilakukan ekstro atau pencabutan, maka ekstraksi gigi dengan prognosis yang hopeless ini dia masuk ke fase etiotrop asal giginya tidak sakit ya. Kalau giginya goyang tapi dia nggak sakit, lalu kita bisa lakukan temporary splinting, itu dia juga masuk di fase etiotropik seperti itu. Loh dok, tadi kok katanya splinting itu masuk fase emergency, kok sekarang masuk fase etiotropik? Nah, bahkan splinting itu dia bisa juga masuk ke fase restoratif. Nah, itu gimana? Kok satu perawatan dia bisa masuk ke berbagai fase seperti yang saya jelaskan di awal. Jadi perawatan di periodontal ini dia bersifat individual dan tidak ada urutan baku. Tergantung splinting di sini dia berfungsinya sebagai apa. Kalau sebagai tindakan emergency, misalnya pasien gigi avulsi, habis pasiennya jatuh atau kecelakaan, berarti splinting di sini dia berfungsi sebagai perawatan pada fase emergency. Tapi kalau giginya goyang dan dia tidak sakit, dan kita lakukan temporary splinting, berarti dia masuk ke fase etiotropik. Tapi kalau splintingnya adalah untuk permanen, splinting permanen, setelah suatu fase lain dilakukan, misal sudah selesai SRP dan lain sebagainya, terus masih goyang, berarti dia masuk ke fase restoratif untuk permanen splinting. Seperti itu ya. Itu untuk fase etiotropik.